kembali lagi di channel kami. Nah guys, kita kan sering mendengar bahwa penghasilan dari YouTuber itu relatif besar ya. Bahkan ada beberapa konten video di YouTube itu yang membahas seberapa besar penghasilan dari YouTuber tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua tidak akan membahas seberapa besar penghasilan dari YouTuber yang ada, namun kami akan membahas dari aspek perpajakan pendapatan YouTuber tersebut. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, Koko kan kemarin sempat bilang ya, atau sempat sharing juga bahwa YouTuber itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang YouTuber perorangan dan ada juga YouTuber yang dalam bentuk agensi atau badan. Nah, kalau kita bicara tentang aspek perpajakannya, ini itu antara YouTuber yang perorangan sama yang bentuk agensi ini dibedakan atau sama ya, perhitungan perpajakannya? Oke, jadi kalau kita tahu bersama ya, YouTuber itu kan ada dua, baik itu dia orang pribadi maupun dia dalam bentuk agensi, dalam arti dia badan hukum, ya kan. Nah, itu perpajakannya jelas berbeda. Ya, berbeda ya, jadi. Ya. Di kesempatan kali ini mungkin kami akan membahas dari orang pribadinya nih, dengan orang pribadinya. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dari segi aspek perpajakannya ini, bagi badan usaha, ya itu rata-rata dia menggunakan pembukuan lah perhitungannya. Dan sehari-hari dia itu menggunakan pembukuan. Ya. Sedangkan kalau orang pribadi, jika omsetnya itu di atas 4,8 miliar ya, dalam setahun, itu dia diwajibkan menggunakan pembukuan, ya kan? Tetapi jika orang pribadi ini dalam setahun omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar, maka dia diwajibkan menggunakan pencatatan, ya. Tapi bisa juga walaupun dia omsetnya di bawah 4,8 M, dia juga bisa menggunakan pembukuan, ya seperti itu. Jadi untuk YouTuber orang pribadi ini, itu kalau misalnya omsetnya setahun itu di atas 4,8, itu wajib ya melakukan pembukuan? Iya, kalau di atas 4,8 M itu wajib menggunakan pembukuan orang pribadi dan badan. Sedangkan kalau di bawah 4,8 M itu dia memiliki kebebasan melakukan pembukuan atau pencatatan. Iya, betul, seperti itu. Nah, sebenarnya kewajiban pajakan dari YouTuber ini itu apa aja sih, kalau boleh tahu? Pada dasarnya itu sama ya. Setiap wajib pajak termasuk YouTuber itu memiliki kewajiban, yaitu apa? Membayar, menyetor, dan melapor. Ini tiga hal yang wajib dilakukan, karena mengingat negara kita kan menganut self assessment sistem perpajakannya. Jadi kita secara mandiri sebagai wajib pajak yang patuh harus membayar, menyetor, dan melaporkannya setiap tahun, seperti itu. Berarti karena Indonesia ini kan sistem pajakannya self assessment ya? Betul. Itu berarti wajib pajak secara mandiri melakukan menghitung, menyetor, dan melapor sendiri ya? Betul. Begitu. Nah, langsung saja sih, bisa nggak diberikan contoh ilustrasi gitu, misalnya bagaimana kita menghitung perpajakan dari YouTuber tersebut? Oke, kalau dibuatkan contoh perhitungannya ya, itu orang pribadi, namanya YouTuber, ya, dia termasuk dalam pekerja bebas itu telah diatur ya di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015, ya, di mana di situ disebutkan bahwa YouTuber ini termasuk kategori pekerja bebas, di mana nanti perhitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan sebesar 50%. Karena klasifikasi lapangan usahanya nanti dikategorikan dalam 9002, yaitu 50%. Itu kode usahanya ya? Ya, nanti di dalam lampiran per 17 tahun 2015 itu ada kok disebutkan. Dan bagi teman-teman kita juga ya, di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 itu diatur ada 3, yaitu untuk norma penghitungan di
10 kota ibu kota provinsi, yaitu meliputi apa aja? Ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Nah, sedangkan di kategori 2 itu adalah ibu kota provinsi selain yang saya sebutkan tadi. Sedangkan di kategori 3 itu adalah daerah lain. Jadi tiap-tiap kota itu pada prinsipnya norma penghitungannya beda-beda. Tapi ada juga yang sama sih kebetulan. Gitu. Nah kebetulan YouTuber ini selaku pekerja seni itu baik di 10 ibu kota provinsi tertentu tadi maupun di ibu kota provinsi lainnya maupun di daerah lainnya itu sama-sama 50%. Ya. Gampangannya teman-teman dapat melihat contoh sebagai berikut lah. Nah ini contoh aja ya. Mr. Bosan yang berdomisili di Surabaya merupakan salah satu selebgram tanah air yang followernya sudah lebih dari 3 juta. Bermodalkan follower yang banyak, tidak sedikit merek-merek usaha yang menggunakan jasa Mr. Bosan untuk mempromosikan usaha mereka. Selain aktif di Instagram, Mr. Bosan juga aktif mengunggah video melalui akun YouTube-nya. Mengingat Mr. Bosan juga memiliki banyak subscriber di YouTube, maka total penonton dari video Mr. Bosan pun semakin banyak. Nah ini diketahui satu pendapatannya. Penghasilan Mr. Bosan pada akhir tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan bruto hasil endorse produk sebesar 2.500.000.000 juta. Kemudian penghasilan dari YouTube sebesar 1 miliar rupiah. Selain ada pendapatan, ada juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh Mr. Bosan, yaitu 1. Biaya transportasi sebesar 100 juta, biaya manajer pribadi sebesar 500 juta, biaya tim make up sebesar 100 juta, dan biaya operasional sebesar 200 juta. Diketahui Mr. Bosan merupakan status lajang, ya kan, yaitu tidak ada tanggungan. Dalam hal ini dia menggunakan sistem pajak yang TK0. Ya. Maaf, aku potong. Ya. Ini kita TK itu apa sih, Bu? TK itu tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, 0. Jadi PTKP yang berlaku di Mr. Bosan, ini pada contoh ini ya, adalah 54 juta. Ya, ini PTKP tahun 2020 juga sama sih. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Betul. Nanti di jawabannya akan saya uraikan lah yang lebih lanjut lah. Oke, sekarang kita coba. Pertanyaannya adalah berapa besar pajak terutang Mr. Bosan? Langsung kita ketahui jawabannya sebagai berikut. Ya, ada 2 cara menjawab. Yaitu pertama, jika Mr. Bosan menggunakan perhitungan norma, maka Mr. Bosan sebagai selebgram dan YouTubers dapat didefinisikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerja bebas. Maka dalam menghitung penghasilan netonya adalah dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan klasifikasi usaha dengan nomor KLU 9002 kegiatan pekerja seni, ya kan, yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian adapun untuk norma penghitungan penghasilan neto atas KLU tersebut untuk daerah Surabaya adalah 50%. Maka penghitungan neto atas penghasilan Mr. Bosan adalah 50% dikalikan total pendapatan bruto Mr. Bosan yaitu 3.500.000.000 juta, nanti akan ketemu 1.750.000.000 juta. Kemudian dengan demikian penghitungan pajak penghasilan terutang Mr. Bosan adalah pajak penghasilan neto sebesar 1.750.000.000 juta dikurangi dengan PTKP-nya sebesar 54 juta dan nanti akan ketemu namanya PKP, penghasilan kena pajak, yaitu sebesar PTKP dulu ya, Bu. Betul, harus kurang PTKP dulu. Nanti akan ketemu 1.696 juta. Setelah itu nanti baru kita hitung PPh-nya berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yaitu ini rumusnya ya, ini udah pokok ya. Sudah ada undang-undang ya. Betul. Kalau 5% itu harus dikalikan dengan 50 juta dulu. 5% kali 50 juta.
Betul. Ketemunya 2.500.000. Setelah itu masuk ke tingkat selanjutnya, 15% dikalikan 200 juta. Ketemunya 30 juta rupiah. Kemudian tingkat selanjutnya 25% dikalikan 250 juta. Ketemunya 62.500.000. Dan tahap terakhir 30% yaitu dari kekurangan yang tadi sebesar 1.196 juta, nanti akan ketemu sebesar 358.800.000 rupiah. Sehingga jika ditotal jumlah PPh terutang adalah sebesar 453.800.000 rupiah. Ini adalah PPh terutang Mr. Bosan jika menggunakan perhitungan neto, menggunakan pencatatan atau norma ya, yang menggunakan norma tadi 50% seperti itu. Nah, kalau misalnya Mr. Bosan ini mau menggunakan pembukuan kok, seperti yang Koko bilang, ini penghasilannya menghitungnya sama atau beda kok? Oke, kalau Mr. Bosan memilih pembukuan itu berbeda hitungannya ya, sebagai berikut. Dalam hal Mr. Bosan memilih untuk melakukan pembukuan, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto 3.500.000.000 dikurangi oleh biaya-biaya operasional seperti biaya transportasi, biaya manajer pribadi, biaya tim make up, dan biaya operasional lain-lainnya. Total biayanya nanti kan di total sebesar 900 juta. Sehingga penghasilan neto adalah 3.500.000.000 dikurangi 900 juta, ketemunya 2.600.000.000. Berarti untuk mencari penghasilan netonya harus dikurangi biaya-biaya terlebih dahulu ya? Betul, kalau pembukuan itu nanti pendapatan brutonya dikurangi biaya-biayanya dulu, nanti ketemu penghasilan neto seperti itu. Sehingga nanti setelah ketemu 2.600.000.000, maka akan dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu TK0 tadi 54 juta. Sehingga nanti penghasilan kena pajaknya PKP-nya sebesar 2.546.000.000 rupiah. Setelah ketemu PKP, baru kita masukkan dalam perhitungan PPh pasal 17 yang seperti tadi ya. Betul, yaitu 5% dikalikan 50 juta ketemu 2,5 juta. Kemudian tingkat selanjutnya 15% dikalikan 200 juta ketemu 30 juta, dan tingkat selanjutnya 25% dikalikan 250 juta dan ketemu 62.500.000, dan terakhir sisanya 30% dikalikan 2.046.000.000 ketemunya 613.800.000 rupiah, sehingga jumlah PPh terutang adalah sebesar 708.800.000 rupiah. Ini adalah pajak yang harus dibayar Mr. Bosan jika dia menggunakan pembukuan seperti itu. Nah, kan itu jumlah nominalnya cukup besar ya pajaknya ya. Betul. Nah, ini aku juga penasaran dengan nominal segitu, apakah kita langsung membayar itu sekali atau gimana tuh pembayarannya? Pembayarannya kalau kita ya udah punya anggaplah tahun 2019 kita baru punya NPWP dan sudah ada pendapatan ya di bulan Maret, kan kalau orang pribadi kan di bulan Maret ya, ya kita bayar jumlah pajak yang terutang tadi gitu. Dan nanti seterusnya bulan April, Mei, Juni itu kita bisa mengangsur PPh pasal 25 untuk membayar pajak di tahun berikutnya seperti itu. Contohnya kalau kita pajak kita tadi ketemu 12 juta ya kan, maka nanti tiap bulannya kita angsur 1 juta gitu terus seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kok sangat seru sekali pembahasan dari Koko. Nah, teman-teman, YouTuber itu tidak hanya besar dari penghasilannya saja, tetapi dari aspek perpajakannya juga biaya atau jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara itu juga tidak sedikit sesuai dengan jumlah penghasilannya. Seperti itu kok ya? Betul. Nah, jadi teman-teman yang mungkin atau YouTuber atau teman-teman yang berprofesi lain yang punya pekerjaan lain juga memiliki pendapatan yang mungkin besar, itu juga sebaiknya
membayar perpajakan itu secara benar ya? Iya, benar, lengkap, jelas. Dan ini juga tambahan sedikit ya, NPWP itu adalah hal yang penting kalau kita udah punya pendapatan ya. Dan kalau teman-teman terutama cewek-cewek nih ya kan, itu kalau mencari cowok gitu kan, itu jangan dilihat dari tampangnya ya kan, dari hatinya ya. Hatinya penting, tapi ya yang paling penting apa? Dompet? Bukan. Kita ditanya dulu, sudah punya NPWP belum? Kalau dia sudah punya NPWP, berarti kan dia udah punya pendapatan tetap gitu kan. Dan dia, kalau teman-teman yang cewek-cewek ini ya dapatlah memilih yang udah punya NPWP ini. Dicek juga ya perpajakannya dia banyak besar atau kecil. Oh iya, kayak gitu. Dia tiap tahunnya bayar pajak berapa? Kalau besar kan berarti otomatis pendapatnya besar. Iya. Ya kan, gitu kan. Pendapatnya kan besar diiringi dengan pajaknya yang besar juga kan, seperti itu. Seperti itu kan. Ya, guys, sekian dulu lah pembahasan dari kami tentang aspek perpajakan dari YouTuber. Apabila teman-teman suka dengan video kami, dapat like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nah, sampai jumpa di video kami berikutnya.